وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى حضرة المؤلف وشارح ومشايخنا ووالدينا شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Wa ahlul haqqi, gitu lagi ya kah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala al-muallifu rahimahullah wa adaman nafa'alana bih wa bi'ulumih fid daraini amin. Fa inna allaha hadin man istahdahu. Sesungguhnya Allah hadin memberi petunjuk man istahdahu akan orang yang minta petunjuk akan dia Allah. Orang yang minta petunjuk akan Allah diberi Allah petunjuk. Fa ahlul haqqi, maka bermula ahlul haqqi, ahli hak kebenaran. Wahum ahlul haq itu ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah, sunnah itu ya Nabi, sunnah Nabi. Jamaah itu jamaah sahabat. Nah, ahlus sunnah wal jamaah talabul haqqa, menuntut akan kebenaran, menuntut minallahi ta'ala, daripada Allah ta'ala. Al-haqqi, al-haq itu nama Tuhan ya. Al-hadi lagi yang memberi petunjuk. Al-mubin lagi yang menjelaskan. Al-asim lagi yang memelihara. Tuhan yang hak, yang memberi petunjuk, yang menjelaskan. Al-asim yang memelihara. Fahadha maka bermula ini ya, al-haqqu al-hadi al-mubin al-asim humullah, yaitu fahadahumullah keliru. Fahadahumullah, maka memberi petunjuk akan mereka, orang yang ahlul haqqi, ahlus sunnah wal jamaah tadi, memberi petunjuk akan oleh Allah akan mereka. Wa asamahum, dan memelihara Allah akan mereka. Ahlul haqqi tadi, ahlus sunnah wal jamaah, dipelihara ya, anid dhalalah, daripada kesesatan. Ahlus sunnah dipelihara daripada kesesatan. Cuma sebagian orang
bilang sesat. Kita dibilang orang sesat, terus tidak ada punya dalil. Padahal kita itu sanadnya sampai kepada Rasulullah. Kita dari gurunya, kita yang sampai sebetulnya kepada salaf, ulama salaf. Ulama salaf tuh man kanu qabla salasimi'ah. Orang yang sebelum tahun 300 itu namanya ulama salaf. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki, itu semuanya itu ulama salaf. Imam Bukhari, Imam Muslim, itu semuanya ulama salaf. Imam Bukhari bermadhab, dia madhab Syafi'i, padahal beliau itu ahli hadis. Ya, nah, kalau yang belakangan-belakangannya tadi, guru-guru kita itu Syekh Yasin yang ahli hadis, yang musnidud dunia, memberi sanad orang sedunia. Yang di Jawa yang alim-alim itu mengambil sanad dari Syekh Yasin. Saya mungkin ada 100 kitab yang ijazahnya lewat Syekh Yasin. Itu pun kalau ragu-ragu masalah fikih masih nanya dengan Syekh Hamid. Nah, padahal ahli hadis, ya mana bisa ngambil hadis ngambil sendiri kalau tidak dari ulama fikih. Di zaman Syafi'i, ya itu orang kalau tidak paham hadis nanya sama Imam Syafi'i. Aku kata Imam Ahmad bin Hambal banyak hafal hadis. Ahmad bin Hambal diceritakan hafal hadis 1 juta. Tapi aku tidak bisa menggunakan hadis kalau bukan Imam Syafi'i yang mengajari. Jadi ahli hadis saja kan tidak bisa langsung ngambil di hadis. Nah itu dia disalahkannya. Nabi bilang semua bid'ah balalah. Imam Syafi'i membagi. Pintar Imam Syafi'i apa pintar Nabi? Pertanyaannya tentang salah. Nabi jelaskan hadis itu. Hadis itu kan bukan satu aja, banyak hadisnya. Kalau dia bertentangan dikompromikan, ya, atau ditarjih, dicari mana yang lebih kuat, mana yang lebih sahih. Tahu apa ikut ulama? Pembohong dia, tidak ikut ulama. Dari mana dia bisa kalau bukan ikut ulama? Sahih, hadis sahih, siapa bilang? Bisakah dia mencari hadis sahih? Tak bisa. Orang yang tahu hadis sahih itu orang tuh hafal asmaul rijal. Asmaul rijal itu nama rawi-rawi. Si anu, pekerjaannya ini, tinggalnya di sini. Nah, jadi ketahuan orang tuh, orang fasik kah, orang adil kah, hafal orang tuh itunya. Itu baru bisa mengatakan hadis itu sahih ataupun tidak. Ini sahih atau tidak cuma kata orang. Bukan dia tahu, mana dia datangkan sini, mana orang yang bilang tahu. Kalau kita kan dari gurunya sampai kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ulama salaf, Imam Syafi'i dari gurunya sampai kepada Rasulullah. Ya. Ada riwayat ya Imam Syafi'i yang namanya silsilatud dzahab, rantai emas. Tuh ada hebat-hebat tuh berapa orang situ. Itu kalau lebih kuat daripada hadis Bukhari. Hadis Bukhari itu Imam Bukhari gurunya Imam Ahmad bin Hambal.
Imam Ahmad bin Hambal gurunya Syafi'i. Syafi'i muridnya Ahmad bin Hambal. Ya. Imam Bukhari itu murid daripada Imam Ahmad bin Hambal. Aku kata Imam Bukhari tak ada merasa kecil kalau berhadapan dengan ulama tadi, kecuali Al-Madini ada gurunya yang hebat. Ya. Baru aku merasa kecil kata dia. Jauh hebat gurunya lagi. Wa ahlud dalalati, dan orang yang sesat, a'jabu, heran ya, ujub dia, bira'yihim, dengan pendapat ahli dalalah, merasa mereka itulah yang benar, ya, ujub dia, heran dia terhadap pendapat mereka. Imam Syafi'i bilang, saya berdebat dengan orang pintar tidak pernah kalah, tapi berdebat dengan orang bodoh aku tidak pernah menang. Sebab dia tidak mengaku kalau kalah tidak mau ngaku. Nah, wa ahlud dalalah a'jabu bira'yihim, ya, wa aqlihim, ya, dan heran dengan akal mereka, disangka akal mereka itu hebat. Talabul haqqa minal makhlukil ajiz, menuntut akan kebenaran daripada makhluk yang lemah, ya, wa huwa makhluk yang lemah itu al-aqlu, akal. Jadi menuntut kebenaran dengan akal. Li'annal aqla la yudriku jami'al asya, karena akal itu tidak bisa mendapati seluruh perkara. Banyak yang akal tadi tidak tahu, banyak. Itu kalau di dalam mantik bilang semua hewan tadi itu kalau dia makan apa segala macam itu yang bergerak rahang bawah, rupanya ada nang kada tahu kita. Kalau buaya nang atas sama gerang, cecak juga, tapi aku pernah perhatikan bang ya. Itu diambil kesimpulan. Sekali ada nang tertinggal lagi menyelidiki, jadi akal ada yang tidak tahu. Fahujibu, ya, maka karena mereka itu mencari kebenaran dengan akal, bukan mencari kebenaran minta petunjuk kepada Allah, fahujibu, maka terdinding mereka itu daripada kebenaran, ya, ayusara mahjubina an ma'rifatil haq, jadilah mereka itu terdinding daripada mengenal kebenaran. Wa ajazu, dan lemah, mereka itu lemah. Wa ajazu an ma'rifatih, dan lemah daripada mengenal kebenaran. Wa dallu wa adallu, wa adallu, sesat mereka itu, ahlu dalalah, orang-orang sesat tadi, wa adallu, dan menyesatkan kepada orang lain. Qala Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam, man arafa nafsahu
faqad arafa rabbahu. Barang siapa kenal akan dirinya, sungguh ia kenal akan Tuhannya. Fa idza arafa, apabila hamba itu mengenal ajza nafsihi, akan lemah dirinya. Kalau dia kenal bahwa dirinya lemah, arafa qudratallahi ta'ala, kenal dia akan kudrat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang kuasa, kita lemah. Arafa qudratallahi ta'ala. Wala ya'tamidu ala nafsihi wa aqlihi, maka dia tidak berpegang atas dirinya dan akalnya. Bal yatawakkalu 'ala Allahi, ya, tapi dia tawakal, berserah kepada Allah. Wa yatlubu minhu, dan menuntut daripada Allah al-haqqan, kebenaran. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh, barang siapa yang bertawakal atas Allah, fa huwa hasbuh, maka dia Allah yang mencukupinya. Wa yahdihi, dan Allah yang memberi petunjuknya, ila siratim mustaqim. Wa man kana lahu malun fala yabkhal, barang siapa yang ada baginya harta, fala yabkhal, maka janganlah bakhil, janganlah peloke. Wa yambaghi ayyata'awwadza billahi ta'ala, seyugianya bahwa berlindung ia billahi, dengan Allah Ta'ala, minal bukhli, daripada bukhul, daripada bakhil. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuda'in adwa'u minal bukhli, yakni anna marada ayyu maradin yakunu asyaddu minal bukhli. Apakah penyakit yang lebih dahsyat minal bukhli, daripada bakhil? Jadi kata kiai kami, tiap hari mesti ada sedekah. Tiap hari mesti ada bersedekah, sekalipun terhadap semut. Sekalipun terhadap semut, mesti ada bersedekah tiap hari. Jangan bakhil. Kalau ada orang minta sedekah, yang pertama kali, ya, itu mesti diberi. Tidak banyak, sedikit. Nanti kalau yang kedua, ketiga, umpama ya payah, kita pun payah, ada apa-apa tadi dibagi. Cuma kalau yang pertama, ada orang minta sedekah yang pertama, itu mesti dikasih. Tidak banyak, ya sedikit. Wa kana Abu Syekhil Imam Al-Ajal Syamsul A'immah Al-Halwani. Nah, Abu Syekh ini fakir, ya, bi'ul halwa, menjual, ya. Abu Syekh ini tadi menjual al-halwa, akan manisan kulum kah? Nah, wa kana yu'til fuqaha minal halwa, dan adalah beliau tadi memberi akan ulama-ulama fikih minal halwa, daripada manisan. Wa yaqul, dan berkata, wa yaqulu, berkata Abu Syekh setelah memberi orang-orang alim tadi, udu'u libni, doakan anak saya, doakan. Fabi barakati judihi, nah maka barakah pemurahnya Abu Syekh, wa i'tiqadihi, dan i'tiqadnya,
wa syafaqatihi belas kasihannya, wa tadarru'ihi dan merendahkan dirinya, nala benuhu mencapai oleh anaknya, manala akan barang yang dia capai. Barang yang dia capai yaitu mencapai sampai kepada martabat yang tinggi daripada ilmunya. Anaknya alim jadinya. Wa yastari bil mali al-kutuba dan dia membeli dengan hartanya tadi akan kitab kita. Wa yastaktibu dan minta dituliskan dia akan orang lain. Kitab-kitab tadi minta dituliskan. Lalu yang ditulis tadi dibagikan kepada orang. Ya tulubul kitab hatta minal ghair bi'talil mal, mau upah. Kalau ayah dulu mengambil upah lagi dahulu kan di depan fotokopi lah. Nama-nama ada berduit sedikit mungkin malas nulis, jadi diupahakan nulis. Ayah almarhumlah Kiai Muhammad Ali, beliau ambil upah menulis kada tapi berduit, mondok kada tapi berduit, jadi mengambil upah menulis. Nah ini mau upah menulis, tulisannya tadi dikasihkan sama orang. Nah, itu artinya pemurah orang tadi. Aunan karena menolong adanya kitab yang ditulis tadi, menolong alat ta'allumi wa tafaqquhi, atas belajar dan menolong atas tafaqquh, ya, belajar fikih. Walang kadikana li Muhammad bin Hasan, dan adalah bagi Muhammad bin Hasan malun katsirun, harta yang banyak, hatta kana lahu sulusa mi'atin minal wukala, hatta kana lahu sulusu, ya, sulusu mi'atin minal wukala ala malihi fa anfaqahu kullahu bil ilmi walam yabqa lahu thawbun nafisun. Adalah Muhammad bin Hasan, bagi Muhammad bin Hasan harta yang banyak banget punya harta. Hatta kana lahu, hingga ada baginya Muhammad bin Hasan sulusu mi'atin, ya, 300 minal wukala, daripada wakil pembantu an malihi, daripada menjaga hartanya tadi. 300 orang kaya, yang pembantunya tuh 300 orang, yang ngurusi hartanya kan sugih banget tuh, kayak tuan guru sekumpul, sugih banget. Dulu lama sudah aku dengar ceritanya. Beliau punya toko intan 6, ya, supermarket ada punya juga, jadi banyak. Tapi asal ada tamu itu beliau tanya dulu tamu berapa orang, kalau ada yang nelpon itu disiapkan semuanya tuh, di amplop duit tuh ngasih. Kadang-kadang kata orang kelihatannya kan ada isi kantongnya, tapi di calo kantong ada aja taruh duit. Itu masjid di Martapura itu luas masjidnya, ya, itu sebuah tuh, ini tehelnya keramik yang beliau sendiri, ngasihnya malam, tidak boleh orang tahu.
setiap harinya nih berapa banyak ngasih perempuan janda duit sama pemurah Gus Dur jadi presiden nggak ada duit, gajian tiap bulan dikasihkan sama menterinya. Ini menteri gitu ya, pakaian sepatu kada bagus, nah ini duit beli sepatu, beli baju yang bagus, yang gagah lah kalau jadi menteri. Kalau aku kata beliau kan sudah dijamin. Ya. Belanja rumah belanjanya ada ya. Nah, belanja rumah tangga. Kalau jadi presiden, jangan kan jadi presiden. Asal ada duit bagi. Ada pernah orang datang hendak minta wakaf bikin masjid. Padahal istri beliau hendak pergi nih beli mobil. Ya. Berapa cukup kata beliau? Ambilkan duit di dalam, pas duit nah hendak beli mobil lah, ambil beliau, ini cukup dah segini beliau. Nang bini ya diam cuman lagi, ada jadi hendak beli mobil, ya. Nah kalau bini orang sekarang mau ngamuk tuh, ada jadi beli mobil. Tapi Gus Dur ada pemarahan ya bininya. Biasanya kalau wali itu bini pemarahan ini satu paket dah. Ya, wali bininya pemarahan. Ada tuan guru tamu datang, tuan guru ini kada bisa tidur. Kalau terlambat kada bisa lagi tidur. Ini tamu bercakap lawas. Nah bini tak pandeminya lampunya. Iya mau ada mau. Nah, tuan guru bininya pulang nah kayak itulah. Memang betul juga lah kadang-kadang orang kada bisa tidur. Jadi kan dimatiin oleh nang bini. Tamu nih kadang mengerti. Saya ada kiai saya di pondok itu di pintunya tuh tulisan tidak terima tamu. Beliau pernah marah dengan saya, tapi bagus juga. Kalau tidak kenal dengan. Jadi ujian beliau kebetulan keluar, saya udah selesai ngerjakan, saya taruh di atas meja. Sekalinya marah beliau, kemana ini orangnya nih? Kata kawan-kawan dia keluar, dia sudah selesai. Kejarnya aku keluar, ya mungkin hendak membantai. Mungkin, tapi kada terbantai. Soalnya aku kurus banget lagi dulu. Kalau dibantai, saya langsung out. Jadi aku bilang, aku ini kan sekolah bukan di sini aja, dari Kalimantan ke Sumatera, baru ke Jawa nih. Asal sudah selesai dikumpul, supaya jangan mengganggu kawan. Tidak tahu saya kalau peraturannya di sini tidak boleh keluar. Ya sudah selesai tidak boleh keluar, tidak tahu peraturannya. Jadi maaflah saya. Terus mau datang ke rumah beliau, sekalinya bertulisan tidak terima tamu. Saya tanyalah dengan yang tinggal di sebelah rumahnya. Kapan kata saya terima tamu? Setelah tengah malam. Yalah, tengah malam datang. Adalah beliau. Ya bilanglah saya minta maaf. Saya juga minta maaf ke beliau. Saya juga minta maaf. Nah sejak itulah kenal betul. Itu dia kan beliau melajari banyak orangnya, kada kenal deh. Tapi dengan
beliau marah tadi jadinya kenal jadinya. Kalau anu tuh sering bilang Basri tadi. Ya Basri aja orang manggil. Tapi katanya bagus kalau ditempeling kiai kami itu kalau nempeling orang itu jadi alim kalau kenalan tempelingannya. Ya, sebab kadede paman doakan bungol nempeling itu tapi mendoakan bagus. Kiai kami Kiai Sansuri itu kan kuliah ada laki-laki ada perempuan kan. Jangan kalau laki kan berpisah bang sana ya. Nah tempatnya berpisah. Ya, itu kalau mendekati perempuan tampilin ini dah. Tapi katanya kalau kena tampilin itu biasa. Nah. Kalau Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu berjamaah. Kalau tidak berjamaah dicium makan kaburit sapi. Nah, ada nangkan cium makan kaburit sapi itu cuma orang kada mau nyebut siapa orang yang ada mau. Jadinya yang paling alim di antara semuanya itu yang paling alim ya nang kena cium makan kaburit sapi itu. Makanya orang kada mau nyebut siapa orangnya. Fa'ampaqahu maka membelanjakan Muhammad bin Hasan ini akan malahu tadi akan hartanya kullahu semuanya dibelanjakannya semuanya ya fil ilmi pada ilmu pada keperluan ilmu walam yabqalahu saubun nafisun tidak tinggal baginya pakaian yang bagus habis dibagikan semua. Saudara jadi presiden membeli bakso aja berhutang sebab duitnya habis dibagi-baginya dan kada ada cerita. Saudara ada cerita. Terakhir beliau berwasiat di dalam koper tiga koper itu diisi duit di dalam amplop. Nah hebatnya lagi tulisan nama-nama orang tuh ada di amplop tuh, namanya ada, alamatnya ada. Jangan dibuka kata beliau nih, kopernya jangan dibuka, nanti setelah saya wafat baru dibuka. Setelah wafat beliau dibuka, isinya 3 miliar. 3 koper itu 3 miliar. Pemurah. Wali, tanda wali, pemurah, tidak pemarah. Di antaranya tandanya. Beliau hafal Quran, Gus Dur. Dia pernah bercerita. Ya sudah beliau wafat baru tahu, banyak yang tahu. Baru bercerita. Tapi kalau hafal artis-artis beliau cerita. Artis dalam negeri, luar negeri. Pahafalannya itu lewat ya. Hafal nomor telepon 2000 dalam negeri dan luar negeri. Pegawainya memang gak ada segitu hafal. Aku satu punya aku aja udah hafal. Ya aku satu ya. Ya. Para'ahu Abu Yusufa fi saubin khaliqin.
maka melihat akan dia Muhammad bin Hasan Abu Yusuf oleh Abu Yusuf, melihat Muhammad bin Hasan tadi pisau bin khaliqin, ya, khaliqin bi padil ha wa kasril lam, sifat musabbaha, wa huwa ma baliya minasyab. Saubin khaliqin itu pakaian yang sudah buruk dipakai. Padahal asalnya orangnya sugih. Lalu kawan beliau Abu Yusuf nih melihat pakaian buruk, fa'arsala ilaihi siyaban nafisatan, maka mengirimkan Abu Yusuf akan dia Muhammad bin Hasan siyaban nafisatan, akan pakaian yang bagus. Falam yakbalha, maka tidak menerima Muhammad bin Hasan, kada menerima pemberian Abu Yusuf. Ini kedua-duanya nih murid murid Imam Abi Hanifah. Ya. Faqala ajil lakum, ya, faqala berkata Muhammad bin Hasan, ajil lakum u'ti lakumul mal fid dunya, kuberikan bagi kamu harta di dalam dunia, nanti aku aja di akhirat. Wajil lana ay akhiril mal fil akhirah, ya, kami kasih harta di akhirat saja, di dunia biarlah melarat, ya. Tapi macam-macam ya, ulama itu macam-macam, ada yang sugih, ada yang miskin. Ceritakan Imam Syafi'i itu miskin orangnya, Imam Malik sugih, nangis Imam Syafi'i. Ya mungkin di dalam hati Syafi'i, Imam Malik ini senang dengan dunia. Tidak, kata beliau, aku ini orang datangan ngasih hadiah dari mana-mana, ya. Jadi asalnya heran melihat Imam Malik. Setelah itu nuntut ilmu pula ke lain. Iya, ini Muhammad bin Hasan nih lah. Menghitung duit di atas, menghitung duit di atas meja, tamu datang, ya. Nah, sekalinya sugih banget ya orangnya. Jadi ceritakan macam mana ini bisa sugih. Sugih ini kata beliau nyaman ngasih orang kalau sugih. Kalau kada sugih macam mana? Wala'allahu innama lam yakbalhu, barangkali, la'alla itu barangkali, kadang-kadang mudah-mudahan, tapi lihat susunannya. Kalau di sini barangkali Muhammad bin Hasan ini innama lam yakbalhu, hanya saja tidak menerima Muhammad bin Hasan akan dia sauban, ya, pakaian tadi, wa in kana qabulul hadiyati sunnatan, sekalipun ada menerima hadiah itu sunnat, jangan ditolak kalau ada orang beri hadiah, sunnat, menerima sunnat. Lima ro'a, karena barang yang dia
lihat atau etikatkan bidzalika pada kabulil hadiah itu ya, pada menerima hadiah itu mazillatan hina linafsihi bagi dirinya menurut anggapan Muhammad bin Hasan. Menerima pemberian itu adalah hina. Qala Rasulullah SAW, laisa lil mu'mini ayyudhilla nafsahu. Tidak boleh bagi orang mukmin bahwa menghinakan dia akan dirinya. Tapi kalau kada minta sedekah, kalau minta sedekah itu menghinakan diri, ya. Kalau bapak kami memang dia memang bilang haram kata dia. Minta sedekah, ini orangnya kuat nah. Ya. Tapi ngasih lah dia. Tapi dibilangkannya tak boleh kata dia, orang kuat, haram minta sedekah. Kalau orang beri ya juga. Kalau minta-minta jangan. Ya. Jadi di Kalimantan tadi orang membawa sapi lembu pakai tungkang, pakai ya, pakai layar, bawa sapi banyak ke Banjar. Jadi menunggu laku, dia laku, ini anak kapal ini tadi minta sedekah ya. Nah, dibikinnya begini ya, bunyi tapung tuh. Sini untuk buat beras, dia minta sedekah beras. Yang di belakang ini untuk wadah pakaian. Itu sehari entah berapa ganteng dia dapat dah. Sehari entah berapa ganteng dapat segantang jualnya. Mungkin kalau 10 gantang mungkin orang kalau beras mau orang ngasih. Kalau duit ngasih 2.000 ya. Kalau itu secanting berapa ribu secanting. Ya. Nanti singgah di masjid kah, di surau kah, numpang bermasak di situ dia. Nah, itu bapak kami terang-terangan bilang haram kau minta sedekah dia, sebab kuat. Kalau orang yang lemah entahlah, tapi ngasih lah dia. Tak ada aku sebut sukunya suku apa, nanti ada bilang tersinggung. Aku takut juga ya. Aku ini baju apa nih, batik Kalimantan, kehendak memakai tengah jalan. Kalau ada orang yang dengan Dayak ya, kemarin ada orang Dayak datang, bagus kata orang, rumah saya Dayak. Iya, aku bilang dia putih orangnya ya, orang Dayak. Tapi aku udah pernah ketemu, aku di Kalimantan sampai umur 20 tak pernah ketemu orang Dayak dulu ya. Sekarang kan banyak sudah, jadi dosen pun banyak. Ya, orang Dayak kemarin berkelahi sama orang Madura. Kalau 5.000 ada kepalanya putus. Orang Madura 5.000 ada kepalanya putus. Tahu dia tuh di mobil ya, ada orang Madura, tahu dia
Nah, itu tinggal di penggalnya cuman lagi. Jadi ada ya guru dulu dia sekolahnya di PHI juga, berdiam di situ di Sampit waktu dia Bekalahi itu kan, itu iyalah 5.000-an ada kepala tuh ada. Itunya berjalan sendiri, nah mandaunya tah, pedangnya tah berjalan sendiri, kepalanya putus, belum jatuh lagi tuh, kecuali disinggol jatuh, saking tajamnya, jadi 5.000-an. Jadi anak-anak sebelum dikasihnya air yang melihat itu ya jadi macam uang kesurupan teman-teman. Akhirnya dikasihnya air. Itu anak-anak suka nonton melihat orang tua pembunuhan. Kasihnya air oleh orang Dayak. Jadi aku ke Madura takut pakai baju Kalimantan. Siapa tahu ada dendam. Tahu aku orang Kalimantan. Dayak itu matanya sipit, badannya putih. Aku kebetulan mata aku sipit. Ya. Bawa ukur kacamata. Di Jawa ada murid kita. Saya jadi tuan guru di sana. Dulu waktu sekolah aku tiap hari kusuruh membaca. Tapi bisa. Alim dia. Jadi dibawanya aku kemana kalau aku nih dibawanya bermobil. Akhirnya dibawanya kan tukang kacamata, bikin kacamata. Nah di situ ukur. Jadi kada bisa katanya nih. Ini sorohnya buka, aku kada bisa. Kada bisa pakai komputer, kada bisa tadi. Sipit mata. Entah keturunan apa, aku udah tahu juga. Bapak saya putih kan, dan bulu ini tebal ini. Entah, ada bapak kami kada bercerita. Siapa di atas. Wahukia dan diceritakan anna Fakhral Islam Al-Arsabandi, bahwasanya Fakhrul Islam Al-Arsabandi jamaah kusyural bitikh, mengumpulkan akan kulit bitikh itu semangka. Kulit semangka dikumpulkan, kulit semangka al-mulkat, ya al-mulkata yang dibuang orang, yang dicampakkan orang, nah bimakanin khalin, di tempat yang sepi. Fa'akalaha, maka memakan Fakhrul Islam tadi, ya akan itu kulit semangka. Kada ada berduit ya, makan kulit semangka yang dibuang orang, nah. Para'athu jariyatun, maka melihat akan dia oleh jariyah, hamba sahaya perempuan. Wa akhbarat bidzalika maulaha, maka mengkhabarkan hamba sahaya perempuan tadi, mengkhabarkan bidzalika dengan itu hikayat, ya bahwa Fakhrul Islam Arsabandi itu mengumpulkan kulit semangka untuk dimakan.
mengkabarkan maulahu akan tuannya, akan juragannya. Fattakhadzalahu da'watan, maka menjadikan ia untuk si Fakhrul Islam tadi da'watan, undangan. Fada'a ilaiha, maka pada'ahu, maka memanggil ia si maulaha tadi, juragannya perempuan tadi, memanggil ya ilaiha, kepada itu dakwah, kepada itu undangan, memanggil akan dia si Fakhrul Islam tadi, ilaiha, kepada dakwah, kepada undangan. Falam yaqbal lihadza, tak menerima dia undangan. Padahal kalau orang lain mungkin kada pati nang pernah makan nasi itu, kalau ada orang yang mau undang biar tiap hari ya. Wa hakadza yang bagi litalibil ilmi, wa hakadza, jadi yang sampai Allah alam bisa. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasabbinna laki bimana qul wasabbinna laki bimana fal wasabbinna laki bimana adabin. Amma hafadna min bil ismi ma dhahara minhu wa ma batan, wa firhadana min al-aqli, wa firhadana min al-yaqin, wa firhadana min al-iman. Allahumma arina min ad-dunya ma ra'ahu faduka salihun. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil